saya, Krisna Dewi Fitriana. Di sini saya sebagai moderator dalam acara Talk Show Ramadan Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kediri. Untuk mengawali acara kita, saya ada satu pantun untuk rekan dan rekanita yang senantiasa di rumah. Tas merah punya Bennu, tak lupa selalu dibawa. Untuk kalian IPNU IPPNU, selamat belajar, berjuang, bertakwa. Kali ini saya bersama dengan bintang tamu dari pimpinan anak cabang Kecamatan Pagu. Nah, di sebelah saya sudah ada perwakilan dari pimpinan anak cabang Kecamatan Pagu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya ingin lebih mengenal lagi dengan rekan dan rekan kita. Ya. Mungkin bisa dimulai dari rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maritatin, alamat saya Dusun Semen, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Saya di sini sebagai masih pelajar. Bisa disebut rekan? Dan nama saya Muhammad Wahyu Abdullah, biasa dipanggil Amrul. Saya masih kuliah. Ya, berarti pelajar semua ya, jadi Iya, masih masih sekolah. belajar. Lalu bisa sharing ke rekan dan rekanita yang senantiasa di rumah. Sudah berapa lamakah kalian ini mengikuti organisasi IPNU IPPNU? Mulai dari saya sendiri mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, terkhusus IPNU itu baru berjalan belum genap 2 tahun, masih sekitar 1 tahun, bisa dikatakan 1 tahun setengah. Dan itu pun semua pengkaderan IPNU itu pun pernah saya rasakan, kecuali Magister. Berarti masih baru sekali ya? Masih tahun baru sekali. kemarin. Iya. Lalu untuk rekanita sudah berapa lama di organisasi? Saya ikut di IPNU IPPNU itu sudah sekitar 2 tahun, dan pengkaderan yang saya ikuti Pakistan dalam. Berarti untuk jenjang pengkaderan ini yang sudah dilalui masih Makesta saja. Magister. Terus kalau lapornya juga belum? Buat yang ketua IPB mungkin langsung sudah. Ya, sudah lama. Lalu jenjang pengkaderan apa lagi yang mungkin sudah diikuti? Kalau saya pribadi selama ikut organisasi IPNU udah beberapa pengkaderan sih yang pernah saya ikuti. Yang pertama, awal dulu kan semuanya, setahu saya semuanya pengkaderan IPNU mulai dari Makesta, Langut sampai ke tingkat atasnya itu kan harus mulai dari Makesta dulu. Dari situlah saya berawal untuk tertarik untuk ikut Makesta, gunanya untuk menyambung pengkaderan-pengkaderan yang lain. Cuma baru beberapa bulan saya ikut Makesta, di situ udah muncul pengaturan IPNU, IPPNU, seperti CBPKPB di Patama, juga PKP, ya PKPNU. Nah, dari sini ada cerita yang lucu nggak? Ya, Soalnya bisa sharing juga ya, apa namanya, PKPNU. dulu kan saya pernah sewaktu saya menjabat sebagai ketua IPNU, saya pernah ditanya oleh teman-teman PAC sendiri, Pak, kenapa kok nggak ikut lakmut kayak gitu? Dengan gimana ya, dengan nada sombong saya bilang gitu, kenapa harus ikut lakmut? Saya kan udah PKB kayak gitu, kan PKB tingkatannya tinggi kayak gitu. Atasnya lakmut ya. Kenapa harus ikut lakmut? Saya sendiri kan udah PKB kayak gitu. Lalu kalau tadi kan sudah bercerita, sudah pernah mengikuti Makesta ya? Iya. Mungkin lebih tepatnya mengikutinya di mana, lalu pada tahun berapa rekan mengikuti Makesta? Di PAC aku sendiri tahun berapa ya? Akhir periode tahun kemarin 2017 akhir. 2017, berarti awal mulanya rekan mengenal IPNU ini dari mana? Awal mula dari itu Pak, apa namanya? Kalau orang Jawa bilang itu berudak-beruduk. Nah, tapi tepatnya. Nah, berudak-beruduk. Saya mengenal itu berudak-beruduk. Notabene sendiri saya kan bukan, memang saya dari kecil itu pencinta organisasi, mulai dari pramuka, di tingkat MTS, terus PMF dan lain-lain sudah pernah saya ikuti. Terus ditambah lagi saya juga suka keluyuran gitu, suka teman banyak. Dan tapi dasarnya semua itu notabene saya itu lebih ke bidang olahraga ya. Nggak tertarik sama sekali dengan organisasi, terutama yang berlatar belakang keislaman itu
nggak tertarik sekali gitu. Tapi mungkin takdir berkendara ya. Ya, berarti awalnya ini memang ada unsur dari teman ya, mungkin temannya mengajak untuk kegiatan ini. Terus kok rekan ini bisa bergabung ke IPNU ini atas dasar apa? Atas dasar memang niat atau memang hanya sekedar ingin tahu terus sekarang malah berkecimpung di dunia IPNU? Awalnya tuh nggak ada dasar niat sama sekali Mbak. Ya itu tadi loh, kita butuh. Terus ditambah lagi kan namanya zaman dulu 2017 itu mungkin karena faktor ukti atau gimana ya? Ya, faktor IPPNU ya. Faktor IPPNU itu. Dari situ kan saya bisa mengeksploitasi rekan kita dari ranting sini kan tambah wawasan juga tambah kenal ya. Nanti tambah juga menambah relasi juga menambah channel ya Iya, untuk benar. jodohnya gitu ya. Amin. Lalu untuk rekan kita sendiri sudah berapa lama ini berorganisasi? Sudah kurang lebih berapa tahun. Rekan juga. Lalu kalau cerita awalnya ini seperti apa ya? Cerita awalnya dulu diajak sama mbak, Sama kakaknya. ya, sama kakaknya, terus diajak musyawarah, terus lama-lamaan kok asik ya di BPNU. Terus ada niat sama mbaknya juga disuruh ikut organisasi. Tapi kan saya sendiri suka kalau organisasi dengan nuansa Islamis. Waktu itu awal mulanya diajak itu untuk kegiatan apa? Misalnya atau mungkin diajak rutinan atau mungkin sudah kegiatan lainnya? Ya, rutinan. Berarti awal mulanya itu diajak rutinan. Ya, terus saya sendiri kok masih gitu, terus temannya juga banyak. Kan notabene itu kakak dari apa ya, partner saya. Nah, kakak dia sendiri kan merupakan alumni ketua PAJ juga, ketua IPPNU Indonesia. Lalu jabatan dari mungkin selama kalian sudah beberapa tahun ini ya di PPNU, kalian sudah pernah mengemban amanah sebagai apa saja di NU? Jadi bisa di ranting atau di anak ranting, atau di pimpinan anak cabang, bahkan di pimpinan cabang, atau mungkin nanti di pimpinan pusat atau pimpinan wilayah. Kalau saya sendiri selama ini, dulu awal saya pertama kali masuk IPNU itu enggak, pertama kali saya masuk itu langsung ditunjuk sebagai kandidat ketua PAJ. Itu belum ada pengaturan Makesta benar. Tapi di salah satu apa ya, PP peraturannya itu kan berbunyi jika, seingat saya, jika si calon ini beraktivitas atau berkecimpung di dunia IPNU itu lebih dari 2 bulan maka masih bisa dikategorikan menjadi kandidat apa calon. Dari situ saya awal mula saya bisa masuk menjadi apa namanya calon ketua tahun 2017. Tapi dari situ saya juga nggak paham siapa yang merekrut saya gitu. Soalnya notabene saya belum kenal sepenuhnya IPNU gitu. Tapi alhamdulillah dari situ saya belajar berorganisasi, apa sih IPNU, apa sih NU, terlebih-lebih apa sih Aswaja sendiri kan kayak gitu. Soalnya notabene itu dari latar belakang keluarga saya juga jauh dari NU itu. Keluarga saya hanya keluarga petani, biasa, masyarakat biasa, tapi dengan adanya IPNU IPPNU dari situ mulai bisa mengarahkan ini loh yang namanya Aswaja, ini loh paham-paham yang harusnya dibedakan antara paham-paham dan luar, paham-paham dari Aswaja sendiri, terutama pengaruh globalisasi juga kan, mengenai cara adab gimana, cara akhlak gimana, mulai bisa kita petakan. Dan dari situ saya mulai mulailah menjabat dulu awal masuk IPNU itu wakil ketua Ketua itu langsung di PAJ apa masih di ranting? langsung di PAJ, Masih di PAJ. langsung wakil ketua. Habis dari situ juga pernah mengikuti PKP itu, dari PKP ditunjuk menjadi wakil bendahara di ranting. Berarti awal mulanya rekan ini berproses berarti dari PAJ dulu baru ke ranting. Iya, dari PAJ dan lulus. Terus kalau rekan kan Saya tahun 2017 sampai 2019 ini seperti negara di tingkat dan kami aja. jadi ketua di PAJ juga. Kalau untuk pimpinan rantingnya Enggak masuk.
kepengurusan ya. Ya, soalnya ranting saya sendiri itu ada 6 dusun Mbak, jadi harus dibagi. Oh, berarti di rantingnya. Iya. Ya mungkin itu sedikit profil dari narasumber kita pada hari ini. Selebihnya saya akan menguak lagi lebih dalam lagi tentang pimpinan anak cabang kecamatan Pati. Mungkin bisa diceritakan kepada rekan dan rekan kita yang sekarang ada di rumah, sebenarnya ada berapa ranting di pimpinan anak cabang kecamatan Pati? PAJ Bangun sendiri alhamdulillah sekarang sudah berdiri 13 ranting. Sebenarnya itu 14 ya. 14 cuma yang tidak aktif itu 1, dan saya rasa harus dibebani lagi untuk periode sekarang. Juga alhamdulillah kita mempunyai 3 komisariat, mulai dari MTS Hasanuddin, MA Hasanuddin, dan juga komisariat Pondok Pesantren Fakultas Hukum. Berarti ada 14 ya sebenarnya, 14 ranting, terus ada berapa PK? 3 PK, dan PK-nya ini juga aktif semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti total ada 3 PK dan juga 13 ranting ya, alhamdulillah. Mungkin setahu rekan-rekan kita ini kan juga masih baru ya dalam dunia IPPPNU di PAJ Pagu. Setahu kalian sudah ada berapa periode yang sudah berjalan di PAJ Pagu? Setahu saya itu dimulai dari tahun 2013. Dimulai dari 2013, berarti sudah ada berapa periode sampai sekarang? 13 sampai sekarang 5 sama 6 periode. Terus itu untuk pembentukan IPNU dan IPPN-nya juga seiringan atau mungkin berbeda 1 tahun. Biasanya kan kalau pembentukannya IPNU dulu baru IPB gitu ya. Kalau di PAJ Pagu seperti apa? Kayaknya sih iringan, Mbak. Soalnya dilihat dari flashback ke belakang itu kebanyakan setelah kami suani para ketua dahulu, para ketua komisioner itu, beliau itu langsung nyambung satu sama lain. Jadi saya rasa itu pembentukannya seiringan sehingga bisa menimbulkan chemistry kayak gitu. Berarti bersamaan ya antara Iya, IPNU dan bersamaan. IPPNU. Lalu mungkin masih ingat juga nama-nama ketua demisioner yang dulu pernah menjabat sebagai itu? Alhamdulillah masih, Mbak. Soalnya kebiasa dimintain uang sumbangan waktu acara-acara. Kebiasaan diminta proposal ya? Iya, proposal. Sama saja. Karena kan Hafal. IPNU ini barang yang paling muda ya. Iya. Jadi kita kembalinya juga ke alumni ataupun Iya. ke tokoh NU ataupun muslimat ya biasanya. Jadi Benar. kalau muslimat itu kan kita minta konsumsi ya Konsumsi, biasanya. lebih ke konsumsi. Karena ibu-ibu biasanya cenderung ke makanan. Lalu mungkin bisa disebutkan ketua demisionernya yang dulu? Yang pertama untuk IPNU itu Bapak Khairuddin atau Bapak Fika panggilannya, itu sekarang menjadi Kepala Sekolah MA Hasanuddin. Terus Bapak Syafi'i yang sekarang itu menjabat sebagai Sekjen MWC. Habis itu Bang Syihab itu rumahnya semen juga sama seperti rekan kita. Juga rekan Alvin mantan bendahara 3 PC. Terus rekan Syifa dan yang sekarang menjabat sebagai bendahara umum PC, dan setelah itu baru saya. Lalu dari rekan kita mungkin masih ingat nama-namanya ketua demisioner yang IPPNU? Untuk yang IPPNU itu ada rekan kita Nurul Rahimia Lutfi, rumahnya itu juga di Semen tapi sekarang ikut suaminya di Ranting Hilir. Itu periodenya cuma 1 tahun, terus 1 tahun lagi diganti soalnya sama suami nggak boleh ikut. Terus diganti sama Ria Hubatul Khairiyah. Terus setelah Mbak Ria itu ada rekan kita Siti Hubatul Salimah, dan kebetulan itu adalah kakak saya sendiri. Terus ada rekan kita Alfiah Nurholidah, itu rumahnya Wonorejo. Setelah itu baru saya. Berarti setelah itu baru kepemimpinan rekan-rekan kita. Lalu kalau dilihat dari banyaknya pergantian ketua, banyaknya yang demisioner, ini mungkin program kerja yang dari kalian ini mungkin mencontoh dari kepengurusannya dulu, terus program kerja dari pimpinan kalian yang sudah berjalan ataupun mungkin masih rencana tapi belum terlaksana, bisa diceritakan pada rekan dan rekan kita? Untuk program kerja sendiri mungkin kita lebih menyontoh dari Kepengurusan. kepengurusan lama. Cuma dari situ kan
mulai dari program kerja itu setiap ganti periode kan selalu berkembang Mbak, seiring berkembangnya zaman juga pengaruh globalisasi mungkin terus berkembang dan akhirnya sampai terbentuk program-program kerja yang dimana dulu itu awal mulanya kebangkitan PAC Pagu itu dari rekan Siva itu mulai mengenal sistem globalisasi itu kayak gimana, terus pengaruh globalisasi itu kayak gimana, dan periode kami sendiri itu mencontoh rekan Siva, cuma ada beberapa pembaruan sedikit sehingga menimbulkan program-program kerja itu yang baru kayak gitu. Berarti mengambil program yang terdahulu untuk diinovasi lagi gitu ya. Lagi. Mungkin bisa ditambahkan rekanita program seperti apa yang mungkin ditambahkan lagi pada periode kalian? Untuk periode kali ini yang ditambahkan mungkin yang rutin itu rutinan tibaan 1 bulan sekali, terus ada rutinan latihan selawat Al-Banjari gabungan sekecamatan Bagus 1 minggu sekali, program yang sering kita lakukan. Berarti program-program itu targetnya untuk semua ranting ya? Semua ranting. Untuk semua ranting. Kalau Al-Banjari tadi sistemnya bagaimana? Apa mengambil satu-satu perwakilan Ya, dari ranting? perwakilan dari semua ranting. Berarti diharuskan ya semua ranting? Diharuskan. Ada delegasinya begitu ya? Nah, kalau mungkin tadi rekan dan rekanita ini menjelaskan tentang program kerja ini di pengajian ya tadi, pengajian rutin. Lalu ada pelatihan Al-Banjari. Mungkin sudah pernah melakukan atau menjalankan jenjang pengkaderan di tingkat PAC Pagu ini? Untuk periode kami belum Mbak, belum ada pengkaderan sama sekali, kecuali diklat disper ya, yang tugas dari PC sendiri gitu. Oh, diklat kayak yang tugasnya dari Berjenjang. KDB itu ya? Hanya itu sejauh ini pengkaderan yang kami lakukan, dan rencananya untuk pengkaderan seperti Makesta, Lakmut dan sebagainya itu kita taruh bulan Desember. Karena bulan Desember kemarin itu kita baru merancang program kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan jadwal teman-teman rekan dan rekanita yang di rumah karena libur. Akhirnya kita ganti di bulan Desember depan. Berarti memang sebenarnya ini sudah ada rencana ya, Ada rencana. tapi karena memang kondisinya juga seperti ini, jadi harus jaga jarak juga. Berarti otomatis mundur ya. Yang insya Allah akan dilaksanakan Desember. Desember Ya, ya. Desember. Ini juga info bagi rekan dan rekanita yang domisilinya di pimpinan anak cabang Kecamatan Pagu. Ini juga salah satu ajang kalian untuk mengikuti Makesta dan juga Lakmut ya. Terus kira-kira ini targetnya ini untuk khusus untuk PAC Pagu atau mungkin bisa membuka kuota dari luar PAC atau bagaimana? Seperti biasanya, seperti pamflet-pamflet dari PAC tetangga dan PAC lainnya, mungkin kita membuka delegasi itu terutama dari PAC Pagu terlebih dahulu dan juga menyisihkan kuota untuk PAC luar. Berarti tetap ada kuota ya? Ada kuota. Nah, bagi kalian rekan dan rekanita yang mungkin domisilinya ini di luar Kecamatan Pagu ya, jadi jangan khawatir, masih ada kuota. Jadi silakan dipersiapkan ya. Insya Allah nanti bulan Desember ya. Iya, Ya, doakan saja. Amin. Amin. Pun. Nah, ngomong-ngomong juga ini kan di suatu PAC pastinya ada suatu kelebihan ataupun keunggulan ya. Mungkin bisa diceritakan juga pada rekan dan rekanita yang senantiasa di rumah, keunggulan ataupun program kerja yang diunggulkan dari PAC Pagu ini seperti apa saja? Kalau keunggulan dari PAC kami sendiri itu terdapat di masanya, Mbak. Di rekan dan rekanitanya, ya? anggotanya. Karena di anggota kami sendiri untuk periode sekarang itu bersih, merupakan wajah-wajah baru. Jadi untuk periode kemarin itu kan bisa dikatakan wajah-wajah lama gitu. Waktunya waktunya mengikuti jenjang pengkaderan lebih tinggi seperti Ansor, mungkin Fatayat dan lain-lain. Dan untuk tahun ini saya itu merombak semuanya. Makanya saya tadi ngomong di awal bahwa PAC Pagu itu merupakan PAC baru, dari mulai kepengurusan hingga anggotanya itu bisa dikatakan sebagai wajah-wajah baru kayak. Baru ya. semuanya. Berarti untuk merekrut anggota ini juga anggota yang baru. Anggota baru semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya kemarin itu sempat viral juga PAC Pagu sempat membuat onar juga di grup PC, Mbak, di sekolah berkaum syariat kayak itu. Ya. Nah, ada
teman-teman dari kita itu membuat komen yang tidak seharusnya dipublikasikan kayak gitu di sekolah berkomersial. Akhirnya heboh sampai saya diceti beberapa ketua untuk diminta pertanggungjawaban. Saya bilang gini, maafin, ini emang dari kami sendiri tuh yang saya masukkan wajah-wajah baru. Gimana sih mengenal pengkaderan IPNU, gimana mengenal pengkaderan IPP, maka dari itu saya masukkan semuanya, Bang. Kan targetnya dulu kalau nggak salah 16 anak. Itu pokoknya saya comotin gimana anak yang sekiranya aktif, meskipun belum akista, belum ulakmu, tapi beliau aktif itu saya masukkan. Hingga membuat onar seperti itu. Jadi sekiranya mau dulu ya mau dan pokoknya mampu dulu, baru itu yang direkrut menjadi anggota. Itu karena sesuai semangat yang dulu dimunculkan para alumni, terutama rekan SIPA, rekan SIPA, pokoknya community kayak gitu. Apapun Yang penting berani dulu ya. Berani dulu. Berarti berani nomor 1 ya. Iya. Harus percaya diri. Ya harus percaya diri. Lalu mungkin ada tambahan dari rekan Nita? Terus mungkin dari kepengurusan kami itu baru semua ya Mbak, dari ketuanya itu kan juga domisioner. Nah rata-rata itu mereka bersekolah di umum seperti SMA, SMK. Jadi kalau disuruh kumpul itu susah sekali dan rata-rata mereka juga belum sangat mengenal IPNU IPPNU. Jadi tugas saya dan rekan Wahyu ini harus memperkenalkan lebih dalam lagi apa IPNU IPPNU itu di ranting-ranting yang baru terbentuk. Berarti harus sosialisasinya dilebihkan lagi ya. Tapi dilihat dari kelebihan ya atau keunggulan itu pastinya ada beberapa kendala ya yang mungkin terjadi. Bahkan kalau mungkin ada anggota-anggota baru, pasti dalam merekrutnya ini juga ada beberapa kendala. Ya mungkin bisa diceritakan kendala yang mungkin terjadi di pimpinan anak cabang Pagu. Kendala sendiri itu yang pertama yang dikatakan seperti yang dikatakan rekan Nita Atin tadi, kebanyakan dari kami itu bersekolah di sekolah umum. Jadi waktunya itu harus terbagi antara di mana menjalankan kewajiban di sekolah untuk belajar, di mana menjalankan kewajiban di rumah sebagai anak membantu orang tua, dan di mana menjalankan kewajiban di organisasi sendiri. Mungkin kendala itu yang selama ini nampak di PAC kita. Ada lagi kendala yang kedua adalah kita harus sabar-sabaran untuk memomong kader-kader kita, karena notabene belum mengenal basic NO terutama IPNU IPP. Jadi dari kita sendiri itu harus berusaha memomong kayak gitu, Pak. Ditambah lagi kepengurusan kita, termasuk pengurus harian itu semuanya wajah-wajah baru. Jadi mau nggak mau setiap hari itu di grup ribut mulu, Mbak. Yang dibahas ya karena berbeda pemahaman ya. Yang satu mau A, yang satu mau B, dan kita itu harus sabar-sabaran untuk menyingkronkan pendapat-pendapatnya teman-teman kayak gitu. Dan mungkin ditambah lagi dengan adanya usia muda dan juga dengan adanya kader-kader yang notabene itu suka grudak-gruduk, biaya yang dikeluarkan lebih mahal kayak gitu. Itu biayanya dari PAC ya? Atau dari masing-masing? Terkadang dari masing-masing, terkadang juga dari PAC. Tapi untuk PAC sendiri itu kita nggak mau terlalu memperberatkan PAC karena uang kasnya karena digunakan untuk kepentingan bersama. Ya. Lalu mungkin ada tambahan lagi tentang kendala yang mungkin bisa di-sharing? Kendalanya mungkin kalau mengumpulkan rekan dan rekanita ini kesulitannya di mana untuk mengajak wajah-wajah baru ini? Mungkin sekalian berbagi tips dengan rekan dan rekanita untuk merekrut anggota baru ya. Iya. Untuk yang rekan sendiri itu kebanyakan mudah untuk diajak, Mbak. Karena itu tadi notabene orang yang suka grudak-gruduk. Pokoknya di situ ada kopi, ada rokok, ada makanan. Insya Allah dari kami siap berangkat. Pokoknya difasilitasi fasilitas ya. lengkap, terutama WiFi juga itu, Mbak. Itu insya Allah dari kami siap berangkat. Tapi yang rekanita itu kendalanya karena dusun atau ranting kami kebanyakan tersekat oleh hutan bulak-bulak ya. Nah, bulak-bulak seperti itu. Jadi kebanyakan dari rekanita kami itu mendapat larangan dari orang tuanya kalau kita ajak kumpulan malam, pulang malam kayak gitu. Berarti memang terkendalanya juga karena jalannya juga ya. Jadi faktor lokasi juga. Tapi juga bagus sekali ya, karena biasanya kalau rekan dan rekanita ini mungkin notabene ini memang perkumpulan ataupun mungkin sukanya berkumpul. Biasanya kan kalau di pengajian biasanya kan susah ya mengajaknya. Tapi juga melihat dari siapa yang mengajak.
Jadi saya rasa ini rekan Wahyu ya. Rekan Wahyu ini juga memiliki apa ya namanya, aura ya kalau boleh dibilang ya. Biasanya kan tergantung juga pimpinannya. Kalau pimpinannya ini mengajaknya dengan baik, pasti juga anggotanya ini juga baik. Saya rasa rekanita juga seperti itu ya. Ini juga patut dicontoh sekali rekan dan rekanita yang senantiasa di rumah. Lalu mungkin dari pribadi kalian, dari pribadi rekan dan rekanita, apakah harapan kalian untuk pimpinan anak cabang Kecamatan Paku? Harapannya sendiri, sebelum kami dimisioner, sebelum kami lengser dari jabatan kami berharap ranting-ranting terutama di wilayah Paku sendiri itu semuanya terbentuk, mulai dari komisariat sampai ranting itu semuanya terbentuk. Juga kami punya harapan untuk menyukseskan program-program kerja tahun lalu yang belum terselenggarakan, seperti mengadakan festival Banjari, terus Lakmut dan lain-lain. Dan di sini kami berupaya untuk mencapai itu semua. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, tekad kami untuk selalu deret untuk bersama khidmat di NU, terutama HIPNU IBPNU sendiri. Terlebih lagi di salah satu ranting kami di Kecamatan Paku itu ada salah satu pendiri HIPNU, Yai Asmun Iskandar. Nah, dari situlah motivasi kami untuk memacu semangat kami agar program kerja yang kami susun tahun kemarin itu bisa kami jalankan dan kami selesaikan sampai kami dimisioner. Ya, mungkin ada tambahan dari rekanita? Saya berharap semoga PAJ IPNU IBPNU Kecamatan Paku kedepannya lebih baik lagi, tambah jaya, tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, mungkin itu ya sepatah dua patah kata dari harapan pribadinya rekan dan rekanita. Lalu mungkin ada lagi kata-kata untuk memotivasi rekan dan rekanita ini, khususnya untuk PAC Paku dan pada rekan dan rekanita pada umumnya. Untuk motivasi sendiri, karena basic saya bukan bukan real organisasi berbau tentang agama atau religius. Untuk motivasi sendiri itu jangan takut untuk ikut di Nahdlatul Ulama, terutama IPNU IBPNU. Temukanlah kegembiraanmu di Nahdlatul Ulama. Itu yang selama ini saya mencoba cari, Pak. Karena dari awal menjabat karena status kepeksa dan lain-lain. Di situ saya berusaha menggali semangat saya untuk menemukan di mana sih letak kegembiraan saya ikut berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Dan akhirnya dari situ mulailah terkuak jawaban-jawabannya, Mbak. Mulai dari saya kebingungan masalah faktor seperti tadi pengkaderisasi, faktor keuangan dan faktor lainnya. Di situ berkat mungkin barokah Nahdlatul Ulama sendiri bermuncullah keajaiban-keajaiban yang tak terduga kayak gitu. Intinya jangan takut untuk berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Temukan kegembiraanmu di Nahdlatul Ulama. Karena tahu Mbak Kiai Hasyim sendiri sudah jelas, barang siapa yang ikut ngurip Nahdlatul Ulama akan saya anggap santriku, dan barang siapa yang menjadi santriku akan husnul khotimah, saya akan husnul. Dan itu benar terjadi, Mbak. Asli benar terjadi. Saya mulai dari nol sampai bisa seperti ini itu berkat ya ikut, meskipun hanya diniatkan gerudak-geruduk, tapi hasilnya itu nyata ya. Berarti setidaknya sudah ikut ke organisasi yang positif gitu. Iya. Berarti awalnya ini juga mencari manfaatnya. Mencari manfaat ya. untuk diri sendiri, untuk meyakinkan bahwa kita ini pas ataupun cocok ya dengan organisasi ini. Nahdlatul Ulama. Lalu rekanita sendiri untuk motivasinya? Untuk motivasinya, gunakan waktu mudamu untuk berjuang, jangan sia-siakan waktu mudamu untuk ikut organisasi IPNU IBPNU nanti. Kalau sudah tua kalian pasti akan menyesal karena tidak pernah ikut IPNU IBPNU. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang profil dari pimpinan anak cabang Kecamatan Paku. Terima kasih kepada rekan dan rekanita yang sudah senantiasa hadir di sini dalam acara Talk Show Ramadan pimpinan cabang IPNU IBPNU Kabupaten Kediri. Sebagai penutup, saya memiliki pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Semoga perbincangan kita pada kali ini dapat memberikan manfaat pada pimpinan anak cabang Kecamatan Paku pada khususnya dan juga pada rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU sekabupaten Kediri. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.